Iya. Doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan memberkati kami akan menyelami firman Tuhan, di mana keunikan Alkitab yang telah Engkau ilhamkan bagi nabi-nabi Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelumnya perkenalkan nama masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zipora. Nama saya Santa. Dan nama saya Ripon. Halo Karipon. Halo Ya. Karipon. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ya mungkin ada kesibukan, tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita dalami bagaimana keunikan Alkitab. Sebagai ayat yang pertama kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3:16 mengenai firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, terima kasih. Baik, jadi inilah keunikan daripada Alkitab, kitab suci. Karena berbeda dengan buku-buku yang banyak buku-buku, tetapi inilah perbedaan Alkitab dengan buku-buku lainnya. Keunikannya adalah banyak orang yang memang tidak percaya akan Alkitab sebagai buku yang diilhamkan oleh Allah. Tetapi dari sini Alkitab sebagai cerminan untuk kita sebagai manusia. Jadi kalau kita melihat cermin, mungkin kita akan mengenali bagaimana wajah kita, yang mana yang masih kurang make up atau mana yang masih kotor. Jadi begitu pun dengan Alkitab. Ketika kita melihat Alkitab, artinya kita bercermin untuk melihat ke dalam diri kita. Dan Alkitab ini kenapa dibilang sebagai kitab yang ajaib, buku yang ajaib? Oleh karena keunikan yang pertama adalah ketika kita membaca, terkadang di saat situasi masalah yang kita hadapi, terkadang kita dapat ayat yang pas dengan masalah yang kita hadapi. Jadi itu bukanlah sekedar kita dapat ayat itu, tapi itu adalah tuntunan daripada Roh Kudus untuk memberikan kepada kita tuntunan. Dan yang kedua adalah penggenapan nubuatan. Ratusan nubuatan dalam Alkitab telah digenapi dengan tepat, terutama mengenai kedatangan Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Jadi kitab ini sudah menubuatkan mulai daripada kitab Perjanjian Baru sampai kepada kitab Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Jadi kitab Perjanjian Lama menubuatkan akan kedatangan Mesias dan digenapi di Perjanjian Baru. Jadi sekarang sudah digenapi tentang kedatangan Mesias, pelayanan dan kematiannya sudah digenapi, dan sekarang sedang ditunggu waktunya adalah waktu kedatangannya Mesias yang kedua kali. Dan yang berikutnya adalah Alkitab ini mampu mengubah kehidupan seseorang, memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan banyak orang. Mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan mengalami pertobatan, kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi tidak perlu kita berkobar-kobar untuk kita berkhotbah kepada orang lain. Tetapi dengan Alkitab ini banyak orang yang sudah ditobatkan oleh Alkitab ini. Jadi keunikan yang berikutnya adalah sudah banyak sekali ribuan tahun manusia mencoba untuk menghilangkan Alkitab ini, tetapi oleh pertolongan daripada kuasa Allah sampai sekarang buku ini akhirnya dipertahankan dan sekarang dijunjung tinggi untuk menjadi pedoman dan tuntunan bagi banyak orang Kristen. Ayat yang selanjutnya kita buka di dalam Yesaya 66 ayat 13.
Yesaya 66 ayat 13. Seperti orang menghiburkan ibunya, demikian aku akan menghiburkan kamu. Bahkan di Yerusalem kamu akan dihiburkan. Ya. Terima kasih. Jadi ayat ini memang sangat pas. Jadi Allah mengumpamakan dirinya seperti seorang ayah dan juga seorang ibu yang memberikan penghiburan kepada anak-anaknya. Jadi mana mungkin kalau orang tua ketika anaknya sedih mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Tapi pasti ada belas kasihan daripada ayahnya. Walaupun memang ada kenakalan, tetapi ayah itu akan terus berjuang dengan segala cara mengupayakan untuk menghibur anaknya, terutama di saat kesusahan. Ayat yang selanjutnya lagi di Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Yesaya pasal 56 dan juga Mazmur 103 adalah persamaan hubungan keterikatan ayah dengan anak. Jadi disinilah Allah menunjukkan bagaimana kasihnya kepada anak, dan kita diumpamakan seperti anak. Jadi kalau di banyak sekali tempat di mana-mana kalau ada ada bayi yang dibuang oleh karena mungkin mereka tidak menerima, tetapi Allah, kasih sayang daripada Allah itu lebih daripada seorang ayah dan seorang ibu. Jadi walaupun terkadang kita mengatakan bahwa kasih sayang ibu itu besar, tetapi ternyata kasih sayang daripada Allah itu lebih besar daripada semuanya itu. Walaupun terkadang kita merasa tidak secara mungkin fisik, tetapi terkadang kalau kita di saat situasi dilema, kita merasa kuat oleh karena walaupun kehadiran Allah itu tidak secara secara nampak oleh karena keterbatasan kita, tetapi kehadiran Allah itu memberikan kenyamanan, memberikan kepada kita ketenangan secara batin. Kita tenang oleh karena kekuatan daripada Allah itu ada di sekitar kita. Coba kita buka lagi di Roma 1 ayat 2. Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi inilah bagaimana Alkitab menjawab sendirinya bahwa tulisan-tulisannya ini sudah tidak sembarang orang bisa menulis kitab ini. Jadi sudah 1600 lebih tahun. Dan penulisnya sekitar 30 lebih penulis dari berbagai latar belakang pendidikan. Tetapi keunikannya adalah ketika mereka menuliskan ini, mereka tidak menganggap bahwa ini pemahamannya dari mereka masing-masing, tetapi mereka menganggap bahwa mereka mendapat inspirasi daripada Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga ketika mereka menuliskan, mereka juga memberikan kejelasan bahwa mereka mendapat inspirasi dari Allah. Jadi tidak sembarang orang bisa menulis. Dan inilah bagaimana Allah ingin untuk ketika Allah sebelum menyatakan sesuatu untuk manusia, pertama-tama Allah akan memberikan memberikan cara-cara yang sangat unik
Yang pertama adalah Allah memberikan tandanya melalui alam. Yang kedua adalah melalui nabi-nabinya. Dan yang berikut lewat buku yang sudah tertulis. Jadi itulah cara bagaimana Allah berusaha untuk memberikan kepada kita pemahaman untuk kita mengerti kehadirannya. Dalam Yohanes 5 ayat Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi inilah bagaimana gambaran daripada Allah yang telah memberikan caranya untuk kita pahami secara tulisan, dan ketika manusia tidak merespon secara penuh bagaimana cara-cara Allah untuk memberikan kepada kita pemahaman, artinya Allah turun sendiri sebagai firman yang telah hidup di tengah-tengah kita. Yang berikutnya adalah 2 Petrus 1 ayat 19. Petrus 1 ayat 19 demikian firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperingatkannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ke Roma 5 ayat 39. Enggak sampai 39. Tentu Allah memberikan peringatan-peringatan ini untuk memberikan kepada kita untuk mengingat bagaimana kasih Allah. Jadi bumi ini tidak berputar secara, dan bumi ini berputar tidak ada yang sia-sia. Tentu semua waktu itu Tuhan sudah atur. Jadi tidak ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu kembali kepadanya dengan sia-sia. Jadi banyak sekali rencana Allah untuk kita manusia, dan saya ternyata baru tahu kalau ternyata ada rencana-rencana Tuhan yang gagal. Nah, kenapa rencana-rencana Tuhan itu gagal? Salah satunya adalah bagaimana respon kita sebagai manusia. Karena Allah adalah sebagai kasih, Allah tidak mungkin memaksa individu siapapun untuk menuruti kehendaknya. Sehingga Allah memberikan kebebasan hak memilih kepada setiap orang. Oleh karena Allah sendiri adalah kasih. Tetapi walaupun demikian Allah adalah kasih, Allah tentu kecewa oleh karena pilihan-pilihan kita sebagai manusia. Allah kecewa karena rencana gagal. Ketika kita memilih salah jalan, rencana Tuhan gagal. Jadi sehingga memang rancangan Tuhan itu berbeda dengan kita. Oleh karena keterbatasan kita, banyak sekali hal-hal yang memang kita tidak pahami oleh karena dosa dan juga kejahatan. Tetapi dengan kita memahami bagaimana inspirasi oleh Tuhan melalui kitab suci, akhirnya kita bisa bercermin melihat bagaimana peta kehidupan alur kehidupan manusia. Jadi banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, dan saat ini juga
nubuatan-nubuatan yang sedang digenapi, dan kedatangan Yesus sebagai nubuatan, salah satu nubuatan yang sedang ditunggu-tunggu. Kita baca lagi Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Allah menghimbau untuk kita di dalam pembaruan kita setiap waktu, sehingga dan itu ya sebagai manusia tentu kita memiliki kelemahan, kekurangan. Oleh karena walaupun kita sudah ditebus, tetapi tubuh kita ini masih terkontaminasi oleh dosa, sehingga pembaruan setiap waktu itulah yang akan menjadi cara yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan kehidupan pembenaran daripada Allah. Baca lagi Galatia 1 ayat 12. Galatia 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi ini kitab Galatia adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi pengalaman dari Rasul Paulus adalah dia menyaksikan sendiri bagaimana dia mengalami pengalaman dengan Yesus. Jadi dengan pengalamannya akhirnya dia merasakan sendiri, dia melihat, dia merasakan, sehingga dia membagikannya di dalam Galatia pasal yang ke-12. Sebagai ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi inilah ayat yang mendasari bagaimana perkataan Allah yang difirmankan di dalam kitab ini sebagai tulisan untuk menuntun kita sebagai manusia. Dan tentu perkataan Allah itu tidak ada yang keluar dengan sia-sia, semuanya kembali dengan membawa berkat. Jadi Allah telah memberikan pola-pola di dalam kehidupan kita manusia, tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan saja. Jadi tentang pola apapun semuanya ada di dalam Alkitab, tentang makanan apapun semuanya lengkap, tinggal bagaimana cara pembawaan kita untuk menyesuaikan diri. Dan inilah mendasari tulisan Alkitab. Jadi perkataan Allah itu tidak ada sia-sia, dan firman Allah tidak ada yang berubah, mulai daripada kitab Perjanjian Lama sampai kepada kitab Perjanjian Baru. Semuanya saling mendukung. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, kita ketika mengutip Alkitab, kita harus mengutip banyak Alkitab untuk mencari jalan persamaannya. Karena kita kalau hanya mengutip satu ayat dan dua ayat, kita tidak akan menemukan jawabannya. Jadi karena dengan pemahaman kita, itulah yang membuat kita bahwa ayat-ayat ini saling bertentangan. Tetapi hanya oleh karena kuasa Tuhan, artinya kita bisa memahami bagaimana Alkitab menafsirkan sendiri tulisan Allah. Demikianlah pelajaran kita. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua.
Mungkin pelajaran kita sudah cukup jelas Bang, dan saya tidak ada pertanyaan. Bagaimana dengan Saudara Santa? Saya juga tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kita tutup dengan doa ya. Berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, pemahaman kami tentang bagaimana Tuhan telah memberikan kitab suci. Biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing, sehingga biarlah dengan tuntunan Roh Kudus boleh memampukan kami untuk mengerti dan juga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin.